Oh Karena begitu ceritanya. seakan-akan lu main bantuin penjajah nih. Sekarang lu malah netep di sini. Iya, lu nggak cabut. Ya udah akhirnya selama berjalan 1960-an akhirnya mereka nggak dianggap warga negara sama Myanmar. Nah itu dia tadi. Ini kan berarti kan sebab ya. Iya, tapi mereka juga kasihan nih sekarang. Mereka nggak punya hak sebagai warga negara artinya nggak bisa dapat fasilitas kesehatan, sekolah, pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di Spekulasi ya. Kembali lagi kita berjumpa. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu sehat dan juga hidupnya happy gitu. Pegel banget begini. Iya, apalagi udah akhir-akhir tahun menuju awal tahun kan. Yoi bener. Jadi udah kita melewati setahun ini bentar lagi. Dikit lagi. Setahun udah nih. Iya, 2024 siap. Gokil. Kalian hebat. Iya dong, karena dia juga ngelewatin 2023 kan. Betul. Gue yakin mereka juga punya banyak masalah, problem, ada rintangan, tantangan kan. Tapi lu gokil sampai sekarang masih bisa. Iya, senang-senangnya juga insya Allah ada. Betul, iya dong. Iya. Nah sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya. Karena itu juga yang akan membuat spekulasi tetap terus ada di 2024 insya Allah. Betul. Insya Allah gitu kan. Betul ya. Makanya dibantu ya di subscribe lah ya. Betul. Nah, cuma ngomong-ngomong soal keadaan dunia nih. Oke, berarti internasional ya. Internasional. Oke, gimana? Gudang garam. Oh iya bener. Itu agak asin ya kalau gitu ya. Oh iya benar. Terus segudang. Segudang soalnya. Enggak, kemarin beberapa mungkin udah seminggu 2 minggu yang lalu sih sempet rame lagi tuh yang kabar etnis Rohingya datang lagi ke Indonesia kan. Betul. Itu memang beritanya lumayan banyak tuh dan banyak pro kontra juga sebetulnya kalau lihat postingan di sosial media lah. Banyak yang komen, masyarakat sendiri bayangkan kelaparan ini dibantu gitu kan. Ya. Atau kita harus kemanusiaan kita harus terbentuk gitu. Iya, dari awal lihat dia juga gue udah nggak seneng. Waduh, itu kayak mantan tetangga itu. Gitu ada gitu. Sombong banget, baru beli rumah baru nih. Baru beli HP baru, sombongnya bukan main. Di kantong segini biar bobanya kelihatan. Iya. Bobanya boba beneran lagi. Lengket ya. Tapi mungkin nanti ada yang model bukan boba. Apa tuh? Jeli cincau. Oh iya bener. Bisa ada pilihan soalnya kalau beli minum. Toppingnya. Mau boba apa jeli cincau. Rohingya lagi lah. Ini kenapa jadi bahas minuman gitu? Mungkin di sana ada yang jual juga kan. Betul. Ini gue promosiin nih. Jadi menurut lu gimana tuh tentang berita yang beredar? Ya kan maksud gue banyak yang di masyarakat Aceh sana, maksudnya banyak berita-berita ya mereka begini, mereka begitulah, kelakuan dan lain sebagainya gitu. Terus ya mereka juga membeludak, datang banyak, berapa kapal gue lihat di berita tuh banyak lah intinya. Ya jadi kalau menurut gue sih kayak gini ya. Pertama itu yang kita harus usut itu adalah mengapanya dulu. Kenapa sih orang-orang etnis sana Rohingya itu datang ke Indonesia? Apakah itu tujuannya mereka untuk datang ke Indonesia? Kalau secara kasat mata bagi gua untuk menolong sesama manusia itu bagus. Cuman kalau kelewatan lu jangan kayak gitu juga lah gitu. Ibarat kata nasi dikasih segini malah minta nambah gitu. Kalau kelewatan dia nggak jadi ke Indonesia, ya. Ke New Zealand mungkin. Bener. Iya itu muter balik. Maksudnya akhlaknya Pak. Akhlaknya itu sangat keterlaluan. Iya oke. Terlalu. Akhlaknya itu keterlaluan yang seharusnya dia bersyukur, tapi ini malah kufur dan justru di situ akan menimbulkan polemik atau pemikiran untuk orang-orang yang tidak mau mencari tahu tentang kebenaran itu. Dia bakal menyimpulkan sesuatu bahwasanya ternyata gara-gara ini lu diusir dari sono. Enggak, itu kan ya itu bisa jadi berdasarkan berita yang hadir ya. Kelakuannya seperti ini. Cuman kalau kita tarik agak panjang nih. Berapa meter, Pak? 402,7. Ada 7-nya. Enggak usah ada komanya. Saya persegi. Lumayan
dari dulunya tuh memang etnis Rohingya ini udah apa ya istilahnya ada semacam bentrokan sama pemerintah Myanmar. Iya, emang dari sananya kan. Iya, jadi mereka itu sebenarnya udah ada yang bilang mereka udah dari abad 12 di sana di Myanmar. Jadi mereka tinggal di kota yang namanya Rakhine, ada bagian bawah Myanmar itu yang berbatasan sama Bangladesh. Tapi ada juga yang bilang mereka ini keturunan orang Arab, orang India, orang Bangladesh yang memang berdagang di situ. Berarti jatuhnya pendatang ya? Jadi ada dua nih, ada yang bilang mereka memang aslinya Myanmar, ada yang bilang mereka keturunan gitu. Nah, cuman waktu di abad 18 itu Myanmar dijajah sama Inggris nih. India juga dijajah sama Inggris. Terus sama-sama dijajah sama Inggris. Ya, orang India datang ke Myanmar buat nyari kerja. Oke. Nah, sementara orang Myanmar ngerasa, kok gue kayak dijajah dua negara, soalnya ini lapak gue jadi diambil orang India nih. Karena mereka juga dijajah kan India tuh. Sama-sama dijajah sama Inggris. Nah, orang India malah mirip sama orang Rohingya nih. Nah, udah gitu di Perang Dunia Kedua itu, kita maju lagi di Perang Dunia Kedua, Inggris banyak merekrut orang Rohingya buat jadi tentara. Buat jadi tentara. Iya. Terus akhirnya Jepang juga berhasil ngusir Inggris dari Myanmar gitu kan, karena Myanmar berarti menang dong dia. Terus tapi orang Rohingya kan tetap di situ karena mereka orang Myanmar, cuma warga Myanmar ngerasa lalu kemarin bantuin penjajah. Iya, sekarang lu malah netep sini. Gitu. Intinya gitu. Makanya di situ muncul polemik. Nggak seneng. Nggak senengnya warga aslinya ya? Warga aslinya nggak senengnya dari situ awalnya. Oke. Karena begitu ceritanya. Seakan-akan lu main bantuin penjajah nih. Sekarang lu malah netep di sini. Iya. Lu nggak cabut. Ya udah akhirnya selama berjalan 1960-an akhirnya mereka nggak dianggap warga negara sama Myanmar. Nah itu dia tadi. Ini kan berarti kan sebab ya. Iya, tapi mereka juga kasihan nih sekarang. Mereka nggak punya hak sebagai warga negara artinya nggak bisa dapat fasilitas kesehatan, sekolah, pendidikan. Ya pelin-pelan dari cuman tetap di situ doang. Ya pelin-pelan. Bahkan tinggalnya di camp-camp pengungsian, gitu-gitulah. Kalau menurut gue dari kisah yang sejarah kayak gini, iya emang ulahnya dia sendiri sih, gitu. Ya ngerti gue. Tapi kan di satu sisi mungkin bukan mereka, tapi kakek buyutnya atau siapa gitu kan. Iya betul. Cuman kan dari situ kan penyebab terjadinya permasalahan atau cekcok yang terjadi gitu. Maksud gua. Terus yang paling pecah tuh di 2013 tuh waktu mereka udah nggak kuat nih orang Rohingya hidup serba keterbatasan kayak gitulah intinya. Mereka nggak boleh keluar dari Myanmar tapi juga digituin gitu. Akhirnya berontak, nyerang ibaratnya ya camp-camp yang jaga lah, mungkin militer Myanmar yang jaga di situ. Tapi dibalas sama pemerintah Myanmar, bahkan hampir kayak genosida kan. Memang waktu itu di 2013 ya kalau nggak salah ya. Bener kan? Apa 2000 ya? 13 kalau nggak salah yang emang diluluhlatakan lah intinya, sampai habis banget gitu semua camp-camp mereka dibakar, terus warga-warga sipilnya juga dihabisin kayak gitu. Iya, dan berita yang beredar juga kan di situ pada awalnya itu judulnya itu kan sering kayak ada perang selimut dingin awalnya kayak gitu di negara Myanmar. Ternyata makin terkuak lagi, makin membeludak, langsung diliput sama negara kan. Iya, bahkan di 2017 kita pernah bikin aksi bela Rohingya kok. Iya. Yang maksudnya kayak hentikan genosida gitu-gitulah intinya. Nah terus akhirnya mereka ke Aceh itu kan, kalau yang gua tahu juga awalnya pengennya ke Malaysia, Aceh tempat singgah aja. Terus kan dari Aceh udah dari 2006 pertama mereka datang ke Aceh. Cuma mungkin nggak terlalu ramai karena masih pasca tsunami kan. Nah terus 2015 baru ramai tuh, mereka baik yang datang terus ditampung sama warga Aceh, karena warga Aceh memang orangnya ramah-ramah, menyambut tamu lah istilahnya kayak gitu. Dibikin camp pengungsian tuh, cuman ya mungkin sebenarnya sih kalau dari yang kita lihat di berita, mungkin karena lu bayangin lah mereka berpuluh-puluh tahun hidup dalam kesengsaraan terus budaya mereka juga seperti itu, ya mungkin orang-orang mereka yang nggak bisa diatur, jorok, yang katanya begitu-gitu, mungkin itu memang tabiat, ya dampak juga dari apa yang mereka
alamin gitu. Yang mungkin nggak masuk sama warga kita, khususnya warga Aceh yang memang orangnya kan terkenal dengan ramah, bersih, pemeluk Islam yang kuat juga, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak masuk, mungkin jadinya yang memunculkan antipati kayak sekarang gitu. Karena memang yang gua ngelihat sih nggak ada apa ya, kayak ibarat kata nih timbal baliknya gitu nggak ada Ji. Artinya ya minimal banget kan bersyukur ya. Ibarat kata mah gitu. Cuman kan yang kita tahu kan untuk menjaga lingkungan aja susah dia tuh. Iya, tapi kalau kita lihat memang orang-orang itu kan mereka kan habis dari Myanmar yang ini banyak yang ngecamp maksudnya ngungsi di Bangladesh tuh. Iya, campnya kan di situ. Iya ya, dan kemungkinan sekarang yang banyak yang datang itu memang bukan korban konflik asli tapi yang dari Bangladesh karena gue nggak tahu ya, baca berita juga ada beberapa kan yang katanya ada agennya lah atau apalah segala macam. Kayak gitu-gitu maksud gue, yang datang banyak yang orang Bangladesh, yang bukan orang Bangladesh tapi yang datang dari Bangladesh itu gitu. Nah iya, katanya nih ada isu kalau misalkan kejadian ini tuh adalah jual beli manusia. Nah itu gue kurang tahu sih, tapi nggak tahu juga, mungkin penyelundupan, bukan jual beli ya, tapi nggak tahu juga. Berarti kalau yang tahu boleh komen juga gitu. Ya berarti di sini kita juga masih belum tahu pastinya, cuman ada beberapa isu yang kita tarik, yang kita kumpulin, bahwa sebenarnya A, sebenarnya B, sebenarnya C. Nanti memang kesimpulannya sih belum beredar. Bukan hal yang pasti karena gue juga nggak tinggal di Aceh dan nggak tahu gitu keadaan aslinya. Bahkan orang Aceh pun ada yang nggak tahu juga, karena kalau yang tinggal di Banda Aceh dia nggak tahu di daerah pengungsiannya kan jauh. Beda pesisir gitu. Ya dia sebenarnya. Iya, di Biren apa-apa gitulah. Pokoknya ada Aceh atas itu tuh. Mungkin ya pokoknya di situ. Kalau dari Banda emang rada jauh, bisa mungkin 4 jam, 5 jam lah. Jadi kalau agen yang kata lo bilang itu, jadi dia itu menyelundupkan orang supaya dia pindah. Iya, jadi misalnya bisa berhasil dia pindah gitu. Iya, karena kan banyak yang tujuannya kan katanya ke Malaysia buat kerja di sana. Transit lah. Transitnya di Indonesia gitu. Makanya waktu di 2015 tadi banyak yang kabur juga ke Malaysia ketika udah dibikin camp-camp pengungsian gitu. Baik yang kabur ternyata. Ya udah, akhirnya kayak gitu sampai sekarang deh. Nah emang, tapi kok semembludak itu ya? Ya itu mungkin ada kemungkinan ya, kecurigaannya itu ada agen, misalnya nih, lu mau nggak ke sana kerja di sini? Iya, tapi bayar gitu. Nah berarti kan yang jahat ini yang orang si agennya ini. Agen ini gitu. Iya, itu memanfaatkan situasi orang. Agen beras ya? Mungkin. Atau enggak agen ada apa lagi sih? Banyak sih. Agen galon. Oh iya, gas sama galon biasanya bareng sih. Bareng berdua tuh dia. Minuman sama gas tuh, air putih sama gas gitu. Oh iya. Nyatu tuh. Beras beda lagi. Sama ketan biasanya. Ini makanan nih. Beras kan sama ketan biasanya. Beras ketan dia jualnya. Iya, tahu. Yang ketan merah tuh, nasi merah. Ya makin ngaco. Kayak gitu. Ya sebetulnya sih menurut gua ini beda budaya atau latar belakang yang jadinya nggak bisa nyatu. Konflik bentrokannya dengan keluarga kita gitu, kontra. Tapi kalau dibilang solusinya apa ya? Menurut lo apa solusinya? Solusinya sih ya kita nih harus ada jumpa pers ya. Maksudnya ketemu dulu gitu ke sana. Tanyain, ini kenapa bisa membeludak ini? Karena kita nggak bisa melihat dari sudut pandang kita doang. Jadi kita tuh harus tahu dari sudut pandang si objek ini sendiri gitu kan. Jadi supaya jelas dan nggak ada mengambil keputusan. Jadi kita harus tanya dulu sebenarnya kok semembludak ini kenapa gitu. Tanya di Myanmar itu kenapa, kok bisa gitu. Kalau emang ternyata yang lu bilang bener, ternyata itu bukan orang Myanmar tapi orang Bangladesh. Enggak, dalam arti mereka Myanmar juga udah nggak ngakuin mereka warga negara. Udah nggak dapat fasilitas kesehatan, fasilitas negara apa-apa, makanya mereka stateless jatuhnya. Iya sih, gak jadi punya udah kekuatan apa-apa. Iya, udah ya gue lepas tangan gitu kan. Ditambah masyarakat Myanmar di Rakhine itu mayoritasnya Buddha. Kan Rohingya Muslim kan katanya kebanyakan gitu. Bahkan memang Muslim. Kalau gue sih mungkin PBB kan dari UNHCR itu kan juga udah memberi bantuan sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin mereka juga harus turun tangan dalam arti entah menyediakan tempat dimanapun itu buat
etnis Rohingya ini, atau mungkin di tempat asalnya mereka di Rakhine itu si UNHCR ini bisa berdialog dengan pemerintah Myanmar dan untuk lain sebagainya. ya. Iya, untuk apa segala macem lah, mediasi lah intinya kayak gitu. Mungkin bisa supaya dia ini nggak nyebar-nyebar, karena mereka juga ngungsi ini nyebar si Rohingya ini. Bener, ada yang ke Cina, ada yang ke Thailand juga, banyak iya, lah. banyak banget karena emang udah beredar banyak ya, dan gue nggak tahu tuh, mungkin salah satunya si penggeraknya ini si agen. Nggak tahu, agen galon tadi. Keren banget ya. Biasanya motornya dia motor yang Supra tuh, Iya, tapi tinggal batang doang. Iya bener, tinggal kerangka doang itu dah. Sama knalpotnya kadang ngebul. Palanya pala Shogun. Udah ini kan jogres. Udah jogres. Kadang ada Mio pala Supra. Ada. Yang nggak ada Mio pala kambing ya. Oh ada sih. Emang ada? Ada ya. Di daerah. Oh mungkin nggak tahu gue belum pernah lihat gue. Wah. Intinya kayak gitu sih. Betul, memang cukup pelik sih, karena di satu sisi di sini memang ada sisi kemanusiaan yang harus kita ini, dan warga Aceh udah baik banget gitu, udah menerima dengan legowo dan ramah dan membantu sebisanya. Bahkan betul emang. Gue pernah baca berita apa Indonesia itu nggak ada ketumpuan untuk nanggung etnis Rohingya, karena di PBB ada waktu itu apa ya, entah perjanjian pasal apa gitulah, Indonesia nggak ikut tanda tangan gitulah intinya. Tapi jadi Indonesia nggak ikut bertanggung jawab untuk menanggung pengungsi Rohingya, tapi kalau mereka cuma transit kita bantu fine aja karena itu dari sisi kemanusiaannya, iya, tapi bukan selamanya di Indonesia gitu. Iya, apalagi sampai beranak pinak kan gitu. Betul, apalagi kalau misalkan tadi bener beranak pinak dari sana nggak berhenti datang. Iya, jadinya nanti justru makin repot gitu menurut gua. Iya. Memang harus ada jalan tengahnya sih, dan di sini mungkin bukan kapasitas kita juga sih. Betul. Mungkin pemerintah yang punya jalan solusi gitu. Kalau jalan alternatif yang punya yang di puncak biasanya. Oh, iya betul. Lagi macet-macetnya ini. Akhir tahun ini. Iya benar. Biasanya di tol ada yang nyamperin, Pak, mau ini ya. Iya, sini macet Pak, saya punya alternatif nih. Iya. Gitu. Asli juga punya alternatif, gue bilang. Apaan? Balik lagi ke rumah saya. Iya bener. Alternatif lebih cepet lagi kan. Terus kata, yaudah sono. Disuruh pergi. Udah gitu nggak muter balik lagi, mundur gua. Pulangnya mundur. Terus terobos aja terus. Iya bener ya, mundur ya. Mundur. Ya mau gimana lagi sih, masih di tol. Kan lu kalau ke sono maju, berarti kalau mundur kan pulang. Bener. Iya. Pakai logika aja. Bener. Diomelin sama tukang galon ntar. Kenapa? Tadi sebenarnya tuh yang nawarin alternatif tukang galon. Oh, sambil bawa galon dia. Bener. Lihat dulu motornya Supra pala Shogun enggak? Enggak. Ya mungkin kayak gitu. Mungkin teman-teman punya tanggapan lain. Iya, betul. Atau mungkin ada yang pernah bersinggungan dengan kaum Rohingya gitu. Atau kan teman-teman yang ada di Aceh mungkin bisa kasih tahu ya kan, kayak gimana keadaannya. Kita cuman apa ya, melihat dari berita-berita yang beredar, menyimpulkan bahwasanya begini dan begitu gitu. Jadi kita juga nggak tahu keadaan sebenarnya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lebih tahu boleh komen juga kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Makanya terima kasih banyak nih sebelumnya nih. Iya. Sama teman-teman semua. Betul. Yang udah stay tune di spekulasi, dan jangan lupa kalau udah nonton kayak gini di subscribe lagi lah. Betul. Subscribe, di like, di share, dibagiin. Semoga konten ini atau video ini itu bisa lebih bermanfaat lagi buat lingkungan kita semua. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.